jurnal internasional bereputasi atau biasa kita sebut dengan Scopus. Tentu masih semangat ya, karena kita akan melanjutkan sesi penyampaian materi. Dari materi kedua kita, jika Bapak Ibu di sini ingin bertanya, mohon ditahan terlebih dahulu. Karena selanjutnya kita akan memulai materi kedua kita yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Hamidullah MPD. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari narasumber kedua kita. Beliau memiliki nama lengkap Hamidullah Ibda. Beliau lahir di Pati 17 Juni 1990. Beliau menempuh jenjang sarjana di program studi PGMI UIN Wali Songo Semarang dan melanjutkan jenjang magister pada program studi pendidikan dasar dengan konsentrasi pendidikan bahasa Indonesia di Universitas Negeri Semarang. Dan beliau baru saja menyelesaikan program doktornya pada hari Jumat 17 Februari kemarin di Universitas Negeri Yogyakarta pada program studi pendidikan dasar dengan masa studi 2 tahun 6 bulan. Sangat luar biasa sekali. Beliau juga banyak sekali menulis karya ilmiah. Untuk melihat detail karya beliau, mungkin Bapak dan Ibu sekalian bisa berselancar di akun Google Scholar beliau dengan nama Hamidullah Ibda. Baik, tanpa panjang lebar lagi, marilah kita dengarkan secara seksama materi kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Hamidullah Ibda, MPD. Kepadanya kami persilahkan. Halo, suara saya terdengar, Mas? Ya, terdengar Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam. untuk kita semua. Salam sehat. Yang kami hormati Ketua Umum Perkumpulan Dosen PGMI Indonesia, Pak Dr. Andi Prastowo, Pak Segum, Pak Ahwi Pradiksa, Bu Atika Samsi dari perwakilan PDPGMI Indonesia, dan yang kami hormati pula Ketua PDPGMI Indonesia Korwil Jawa Tengah DIY, Bu Anin, Bu Zulehah, dan semua pengurus yang kebetulan nampaknya ada senior saya ini, Mas Sobirin, dan semuanya, Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua yang berkenan meluangkan waktu untuk thalabul ilmi, belajar bersama, sharing ya terkait dengan mungkin disebut pengalaman atau best practice dalam penulisan artikel ilmiah di jurnal bereputasi. Langsung saja, mohon izin, saya di sini bukan bermaksud menggurui ya. Mungkin karena kami berdua bukan pengelola aktif di jurnal, jadi ini bisa disebut sebagai perspektif autor ya, atau penulis ataupun reviewer. Karena kalau perspektif editor, saya yakin yang disampaikan berbeda. Jadi ini mungkin best practice dari penulis atau reviewer seperti itu. Saya izin share screen. Sudah tampak, Mas? Sudah kelihatan Bapak. Ini nama saya, tadi sudah disinggung. Kemudian ini aktivitas saya. Maaf, Saya resmi menjadi ini dosen itu 2016 ya. Memang sebelumnya saya jurnalis seperti itu, pernah di dunia politik juga pernah, dan itu mohon beberapa maaf ID yang Bapak, saya miliki. mohon maaf Kemudian Bapak, ini tadi sudah aktivitas menjadi reviewer di jurnal internasional Index Scopus sebenarnya belum mohon lama maaf ya, Bapak. karena saya diminta menjadi reviewer itu Permisi kalau Pak, tidak mohon salah per maaf. Agustus Izin Bapak. 2023, dan Eh, 2024 ada 3 jurnal ya yang menginvite saya, dan Maaf Pak, misalnya kemarin mohon maaf Bapak, mohon maaf Bapak. Ini tadi slide-nya sempat kelihatan dan sekarang sudah hitam. Ini sudah kelihatan ya, kelihatan di lagi sini Bapak. aja wes. Ya, sudah kelihatan lagi Bapak. 2024 ada 3, termasuk ada 4 ya, termasuk tadi malam saya mereview di Qualitative Research in Education misalnya. Kemudian jurnal internasional ada sekitar 8-an, dan lainnya lah termasuk jurnal nasional. Ini beberapa karya buku saya sejak 2013, hanya untuk pajangan saja. Dan ini tadi sudah disinggung, sebenarnya belum banyak ya, baru 10 dokumen ini per Oktober 2022 gitu ya. Kemudian ada beberapa hal yang mungkin akan kami share ya, ada 7 poin, karena ini ada 50 slide, 55 slide, mungkin saya skip aja ya. Yang pertama tadi sudah disinggung ya, bagaimana strategi penentuan jurnal relevan, aman, cepat, murah atau gratis. Ini saya kira menarik untuk kita sampaikan. Nah, ada beberapa
database yang perlu kita pahami. Yang pertama Scopus.com. Ini jurnal yang terindeks Scopus.com ini tentu sudah melalui proses panjang, dan kalau kita tadi sudah disinggung oleh narasumber sebelumnya ya, kita langsung cek di Scopus.com-nya, jangan di Simago, karena di Simago itu posisi discontinue-nya itu akan delay ya, mungkin 2 tahun bahkan ya. Misalnya tadi sudah disinggung EIG ya, itu sudah discontinue dan beberapa. Kalau hanya melihat kuartilnya mungkin di Simago. Kemudian bisa cek di Belis, tapi Belis ini juga tidak update, hanya update per 2021. PAK.Kemdikbud juga bisa. Dan jurnal-jurnal yang apa istilahnya ya, di cloning ya, di jacket seperti itu istilahnya. Dan kita bisa mengecek secara manual dengan ini singkatannya agak kurang tepat ya, mungkin karena cek manual dengan rumus title, abstrak, dan keyword ya, memang rumusnya seperti itu. Nah, tadi sudah disinggung, jadi cek di sini tadi nanti bisa di-share ya Bu ya, terkait jurnal yang baru accepted maupun yang discontinue maupun yang lain seperti itu. Nah, Simagonya seperti ini tadi sudah disinggung, saya skip aja. Ini Belis bisa jadi acuan paling enggak, karena dia ini kan dulu seorang pustakawan ya yang rajin meneliti, mengumpulkan gitu ya. Dan ini tidak hanya soal jurnalnya ya, tetapi publishernya. Jadi harus kita pahami antara nama jurnal atau jurnal itu sendiri, kemudian publisher atau penerbit, dan juga database. Nah, ini berbeda. Kemudian ini jurnal yang dibajak. Jadi banyak sekali teman-teman saya itu pada japri ya, Mas, artikel saya sudah terbit di jurnal Scopus, tapi kok belum terindeks di database Scopus ya. Ternyata setelah saya cek, terbitannya itu di jurnal yang bajakan, jurnal yang meniru. Nanti saya contohkan contohnya yang ya, ini memang Scopus ini tidak murni akademik sebenarnya. Ada oknum-oknum yang memang memanfaatkan untuk meraup keuntungan seperti itu ya. Nah, ini contoh cara kita mencari di luar database tadi sudah dicontohkan ya. Kita bisa mencari teknik dengan rumus title, abstrak, atau keyword ya. Ini saya sudah membuka contohnya, misalnya kita sudah punya nih draft naskah ya. Terus kita mau menyasar ke jurnal mana? Sebenarnya kalau versi saya jurnalnya dulu kita tentukan. Tapi kalau sudah kedarung punya artikel, punya jurnal yang artikel jurnal sudah lengkap dari title, abstrak, itu bisa kita cari di sini misalnya. Nah, ini salah satunya. Kita bisa ngeklik jurnal finder. Ini Elsevier itu salah satu penerbit punyanya Scopus ya, atau yang punya Scopus. Ini bisa kita melalui abstrak, bisa keyword, IMN scope, dan seterusnya. Misalnya ini saya contohkan abstrak. Ini ya, saya copy. Kelihatan ya, Mbak? Nah, kita terus di sini, enter. Nah, terus kita cari, klik di sini. Nah, di sini akan muncul jurnal yang kira-kira relevan dan langsung kelihatan. Misalnya ini Prosedia Computer Science, tapi kayaknya ini proceeding ya. Di sini gratis ya. Nah, impact faktornya belum ada. Posisi atau potensi diterimanya 27%. Lamanya editor decision-nya atau keputusan editor itu kira-kira 6 minggu ya ini ya. Dan waktu untuk terbitnya 4 minggu. Bawahnya juga ada. Nah, misalnya Computer and Education Science. Nah, ini APC-nya, dan kalau subscribe tidak ada biaya ya. Dan seterusnya, ini akan kelihatan semua ya. Ini misalnya yang Thinking Skill and Creativity, ini ada 6,4. Yang impact faktornya 3,7, potensi di accepted itu 18%, dan seterusnya. Nah, ini contoh karena abstrak saya ini di jurnal, salah satu jurnal Indonesia. Ini saya contohkan artikel mahasiswa kami, tetap beliau penulis 1, saya penulis 2, dan seterusnya, karena ini kita kolaborasi dengan para pembimbing. Nah, ini artikel dari produk skripsi mahasiswa yang sudah terbit di jurnal Scopus, meskipun belum Q4 tapi Scopus gitu. Ini contoh cara mencari jurnal yang relevan ketika Bapak Ibu sudah punya abstraknya seperti itu. Begitu pula dengan penerbit lain ya. Jadi ada banyak penerbit yang sekiranya nanti menjadi sasaran ataupun menjadi tujuan dalam mencari jurnal seperti ini. Ini untuk yang
penerbit satu. Kemudian ada juga Elsevier, Wiley, Terrain Evangelists, dan seterusnya. Ini bisa kita cek. Bapak Ibu juga bisa mengecek di WOS juga bisa, atau yang jurnal free ini. Tapi ini tidak update ya. Update terakhir itu 2013. Jadi harus lebih enaknya tuh ngecek manual seperti ini ya. Ini yang Elsevier misalnya tadi ya saya contohkan ya. Ini juga ada yang Wiley. Ini penerbit-penerbit yang saya kira mutabar gitulah kira-kira kalau dalam bahasa pesantren ya. Kemudian juga ada Terrain Evangelists, juga ada lagi Researcher Life, apalagi ini. Dan seterusnya banyak sekali nih ya. Ini yang WOS juga bisa. Jadi Bapak Ibu bisa ngecek manual ketika sudah punya abstrak lah paling enggak, atau judul seperti itu, atau kayak tadi ya, title, abstrak, dan keyword. Nah kalau jurnal-jurnal gratis bisa dicek yang di websitenya ini ya, journals4free.com. Tapi ini nanti ada ringnya, ada ya indeks berapa, tahun berapa, tetapi rata-rata saya cek kemarin itu update-nya hanya tahun 2013. Artinya ada beberapa sampel yang saya cek ternyata sudah discontinue. Artinya tetap ini hanya bantuan saja, tools atau salah satu website yang bisa membantu Bapak Ibu dalam menentukan jurnal sasarannya. Oke, ini beberapa saya menjadi reviewer di sini. Saya cari manual ini ya. Ada 11 ya. Paling tidak kalau kita punya naskah tentang pendidikan dasar atau pendidikan dasar Islam yang bisa kita kirim di sini. Ada yang Q4, Q2, ada juga Q3 dan seterusnya. Kita bisa cek langsung ya. Artinya ini benar-benar free atau tidak ya. Misalnya yang JL4D tadi ya. Jurnal ini memang istilahnya tidak membebankan biaya kepada penulis seperti itu. Nah ini ya bisa kita cek jurnalnya. Nah kita klik about, kita cari yang paling bawah. Nah ini ya, ini contoh. Ini jelas ya, artinya ini menegaskan tidak ada biaya. Tapi kadang juga Bapak Ibu, jangan terkecoh dengan yang seperti ini kalau panjenengan memang ada niat untuk bebas biaya. Kadang dia hanya free, hanya yang untuk submit. Tetapi nanti ketika sudah accepted, tetap diminta. Lah nanti kita ada cara-cara lain bagaimana membebaskan biaya tersebut gitu ya. Karena saya yakin setiap jurnal punya policy masing-masing seperti itu. Saya kira ini untuk 11 jurnal yang saya rekomendasi untuk khususnya pendidikan dasar, karena kemarin kalau temanya bidang pendidikan dasar ini dalam konteks bidang tulisan ya, bukan bidang jurnal. Karena kalau kita mencari jurnal-jurnal internasional Index Scopus yang bidangnya khusus elementary school, primary school itu memang jarang. Bahkan saya mencari ya hanya 2 ya, nanti ada di bawah. Nah ini potensi Bapak Ibu yang sebagai pengelola di jurnal PDPGMI Indonesia maupun PGSD untuk berpotensi ya accepted di Scopusnya. Saya doakan Bapak Ibu pengelola segera bisa accepted lah ya, seperti karena Indonesia sekarang banyak sekali yang sudah accepted ya. Pabriknya Scopus itu sudah ada di Indonesia gitu kira-kira. Dan lanjut, ini beberapa jurnal yang sudah tidak diakui oleh BRIN ya. Kemarin saya riset di BRIN itu dilarang submit di penerbit atau jurnal ini karena menurut mereka ini sudah tidak diakui lah gitu kira-kira ya. Saya nggak tahu alasannya, yang jelas ini nanti ada link bisa diklik beritanya ya. Nah Bapak Ibu, ini juga ada beberapa istilah mungkin ya yang sudah familiar, tentu ini refreshment saja. Pertama, jurnal discontinue ya. Jurnal ini bisa jadi di Simago masih update, di OJS-nya masih diterakan Scopus. Tetapi ketika dicek scopus.com ternyata sudah coverage-nya sudah habis. Nah ini harus hati-hati ya, artinya jangan sampai kita percaya dengan yang di OJS itu kan tampilan luarnya gitu ya. Itu yang istilah discontinue, itunya sudah talak dengan Scopus ya. Yang kedua, jurnal predator. Predator ini layaknya artinya ya, dia pemangsa. Bukan berarti secara fisik kita artikan hewan ya, tetapi dia ini tidak ada kualitas reviewnya, editorialnya nggak jelas,
berorientasi hanya bisnis, dan kebanyakan juga terindeks Scopus. Saya yakin Bapak Ibu kalau sudah punya tulisan, itu tiap hari, tiap minggu pasti mendapat email-email ya, iklan ataupun tawaran call for papers ya, itu di emailnya di spam. Banyak sekali itu, setiap hari, setiap minggu saya itu sering dapat. Saya kira Bapak Ibu sama. Nah ini kan harus kita hati-hati ya. Kemudian jurnal yang dibaca, di cloning ya. Kayak tadi teman saya yang sudah punya 2 artikel, sudah bayar mahal, tetapi ternyata jurnalnya jacket atau dibaca ya. Jadi jurnal cloningan seperti itu. Kemudian jurnal yang vanity ya. Jurnal ini hanya orientasinya bisnis, tetapi dia tidak wajar, bahkan lebih parah daripada jurnal-jurnal yang predator. Dan saya kira banyak sekali sekarang iklan-iklan menawarkan jasa-jasa seperti itu ya. Saya kira melalui pelatihan ini ya kita lah ayo bangun budaya akademik yang bebas dari perjokian seperti itu ya. Nah Ibu Bapak, ini 2 artikel yang masih on, ini ID Scopusnya dan ini OJS-nya. Setahu saya hanya 2 ini yang secara tegas dia elementary schools ya, artinya dia fokus di pendidikan dasar. Selain itu saya belum menemukan ya. Kalau ada nanti mohon di-share ya untuk pengetahuan dan informasi tambahan. Kemudian ini jurnal yang sekiranya ya anak usia dini lah, tetapi fokus and scope-nya kadang ada juga yang anak ya. Anak kan tidak berkaitan dengan anak usia dini saja ya, tetapi anak pendidikan dasar, MISD bisa kita masukkan di sini ya. Ini sudah saya kopikan URL Scopusnya, masih aman gitu ya. Bisa panjenengan nanti bisa paling enggak menjadi rekomendasi. Nah sekarang saya ingin sharing terkait dengan struktur artikel jurnal atau anatomi. Saya kira secara umum hampir sama ya. Jadi kalau pola umum kan imrat ya, tapi nanti akan kita bedah ya, mungkin pengalaman-pengalaman atau hal yang saya alami. Pertama title, judul ya, abstract dan keywords, kemudian introduction, method, result and discussion, conclusion dan reference seperti itu. Secara umum inilah, adapun ada ucapan terima kasih, ada deklarasi of conflict interest itu nanti ada di bawah itu. Pertama dari title, judul. Nah, saran saya judul itu singkat juga panjang ya, padat, jelas, clear ya, bukan merek sampo ya, tidak lebih dari atau ya sekira 10-15 kata lah paling enggak ya, unik, menarik, gunakan singkatan, temuan utama dan novelty. Misalnya ini ya, ini hasil riset saya di Aceh bersama teman-teman ya, Islamisme Indayah, meskipun ini tidak pendidikan dasar ya, saya langsung ngomong novelty-nya, Syafi'iyah, Hambaliyah, and Popular Islam. Jadi saya menemukan pola Islamisme di Islamic Boarding School atau istilah umumnya ya, Dayah ya, pesantren di Aceh. Ternyata ideologinya atau Islamismenya itu hanya 3 ini yang paling besar ya. Tipe Syafi'iyah seperti ini, Hambaliyah seperti ini, dan Popular Islam ini yang novelty, karena secara umum kan 4 madhab, misalnya seperti itu. Atau yang Ben Kangen Game tadi ya, ini kan sebuah game dari Spring Free, Web 2 APK, Digital Media in Elementary School Indonesian Language ya. Jadi ini contoh judul yang sekiranya sudah terbit ya. Simak saja, ini hasil dari Litab Dimas. Barusan kemarin accepted, saya kira tinggal nunggu proofreading ya. Ini pengembangan game yang menggunakan visual novel Tyranno Builder yang kemarin sudah accepted seperti itu. Ya saya kira judulnya kira-kira polanya seperti ini, nanti bisa berkembang ya. Kemudian yang tip ide judul ya, saya kira kalau mencari ide itu ya harus baca, jelas ya. Kalau tidak pernah membaca judul-judul artikel di jurnal sasaran ya mungkin judul artikel itu sama saja copy paste judul tesis, judul disertasi, judul laporan riset. Saya kira tidak tepat ya, karena artikel ini kan boleh bagian kecil dari temuan kita, bahkan studi awal itu boleh kok ya. Kemudian baca judul-judul artikel milik editor atau reviewer di jurnal sasaran, ini juga saya kira penting ya. Karena kira-kira kalau editor nolak-nolak, kira-kira tulisannya borak ya. Api apa enggak sih tulisannya? Nah, saya kira bisa iseng ya, ngecek kan di apa namanya? Di OJS itu kan ada ya. Apa ini managing editor, ini reviewer bla bla bla. Nanti diklik kan akan muncul Google Scholar-nya ya. Kira-kira judulnya seperti itu ya, sudah kita meniru saja ya kira-kira ya. Kemudian baca judul-judul artikel milik ahli ya, milik ahli ini bisa reviewer, dia edit Scopusnya. Kira-kira di jurnal ini
judul-judul artikel milik reviewernya itu kayak apa sih. Nah, itu bisa kita iseng ya. Nah, atau panjenengan bisa kopas judul di publish Paris, nanti akan dicari kira-kira yang membahas sudah banyak atau belum. Saya kira ini juga cara menemukan novelty ya, selain di Open Knowledge Map misalnya. Saya kira itu tip mencari ide judul. Kemudian abstrak ya. Abstrak ini setidaknya ya ini tidak bedah template ya, tetapi dari pengalaman kami saja. Masalah yang pertama minimal ada masalah ya, bukan konsep atau definisi secara umum. Jadi pertama itu bukan blended learning, merupakan itu konsep menurut saya. Tapi kalau bisa di kalimat awal abstrak itu ya masalah gitu kira-kira, bukan konsep atau definisi atau pengertian ya. Kemudian yang kedua, paling enggak ada tujuan riset. Tujuannya apa sih? Nah, metode riset ini saya kira yang paling susah juga. Kita harus bisa membedakan mana approach, mana metode atau jenis riset, mana teknik pengumpulan data, mana teknik analisis data, kemudian teknik penyajian data, dan subjeknya siapa saja. Saya kira ini penting karena kadang nulis di metode, bukan di abstrak saja ya, di bagian metode itu definisi ya, wawancara adalah, itu nggak penting di dalam artikel karena yang dibutuhkan itu alurnya bagaimana, alasannya bagaimana. Nah ini kesalahan-kesalahan yang dulu pernah saya alami ya. Nah yang keempat ya, ini paling pokok ya, temuan utama riset atau kebaruannya apa, dan ini harus ditonjolkan ya. Ada juga boleh rekomendasi penelitian berikutnya harus mengkaji bla 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 ya. Yang paling pokok tidak boleh lebih dari 200 kata. Meskipun tiap jurnal author guideline-nya atau template-nya itu berbeda, tapi semakin sedikit padat itu lebih bagus sebenarnya. Nah, yang paling pokok juga nomor 7 ini yang saya juga sering memberikan penegasan pada penulis-penulis ya, misalnya. Bedakan kata dengan kata kunci ya. Word and keyword itu beda. Kata kunci itu kata yang menjadi konsep di dalam sebuah artikel, bukan kata. Misalnya begini, perempuan itu kan kata. Ini sering saya sampaikan ya. Tapi kalau perempuan bawel itu kata kunci. Ya. Ini harus dibedakan. Nah kadang kita di artikel itu memahami kata kunci itu kata beda ya. Misalnya manusia. Manusia itu kan kata, tapi manusia super, manusia hebat itu kata kunci. Ya ini contoh bedanya kata dan kata kunci. Word and keyword itu sangat berbeda. Nah ini contoh abstrak ya. Ini misalnya ada masalah yang merah ini ya. Ini masalah. Kemudian yang kuning ini contoh ini masalah dan tujuan ya. Kemudian yang kuning ini metode dan seterusnya. Kemudian hasil, dan yang putih itu rekomendasi. Keyword, nah ini kira-kira ya. Bin kangen game, learning media, Magelang local wisdom karena risetnya di Magelang ya. Microsoft PowerPoint dan seterusnya. Ini contoh abstrak yang sudah terbit tadi. Jadi kita harus bisa membedakan antara kata dengan kata kunci ini yang sering salah seperti itu. Nah yang berikutnya adalah introduction. Introduction ini juga kebanyakan diawali dengan konsep yang umum ya. Jadi kalau kita mau ke Jogja itu kan langsung lewat Magelang itu selesai sebenarnya. Tapi kadang penulis itu bulat muter-muter gak jelas ya. Nah ini sering kita alami sebenarnya dulu ya. Maka saya memberikan tips ya, ini dari pakar yang sudah muktabar ya. Yang pertama, jangan diawali dengan konsep umum, pengertian, definisi ya, tetapi akademik problem. Ini yang paling penting ya. Misalnya ngomong tentang mau mengembangkan apa tadi, bin kangen game ya nggak perlu. Pendidikan di Indonesia kualitasnya rendah, pendidikan merupakan itu statnya terlalu jauh ya. Tetapi kita langsung ngomong aja, oh ternyata game dengan Spring Free Web 2 APK itu masih minim dalam pembelajaran bahasa Indonesia, misalnya dalam konteks artikel tadi ya. Jadi kita di pendahuluan itu intinya mencari penyakit dan menawarkan obat ya. Gampangannya gitulah kira-kira. Kemudian yang kedua, ini saya mengutip Prof. Irwan Abdullah yang sudah mutabar gitu ya. Kita bisa menggunakan pola CCT ya. Nah, saya kira kalau pernah ikut IA Scholar sudah paham ini ya. CCTE itu pola dari C-nya itu pertama adalah kontroversi. Jadi kita di sebuah judul atau introduction itu harus mengandung kontroversi yang seperti apa ya. Bukan kontroversi yang sampai ke kriminal tidak, tapi kontroversi dalam masalah akademik ya.
Yang kedua ada unsur change, ada unsur perubahan. Ngapain kita nulis nggak ada unsur perubahan? Gampangnya gitu ya. Meskipun dalam skala yang lebih kecil. T-nya itu tren. Nah, trennya itu apa ya? Isunya yang kekinian. Jangan ngomong yang sudah bahula. Sekarang sudah era AI, kita masih ngomong yang aplikasi portable ya. Kira-kira nggak akan laku misalnya seperti itu. Nah, yang E-nya itu adalah emergency. Nah, apakah harus ada semua? Saya kira tidak ya. Nah, dari situ saya mengembangkan sendiri. Ini bukan teori ya, ini hanya pola ya. Pola saja. Saya mengembangkan pola namanya dadi apik atau dadi apik ya. Nanti di bawah akan saya jelaskan ya. Nah, yang ketiga ini kita bisa menggunakan pola penulisan kalimat dengan pola PREC ya, atau PREC. Ini juga Prof. Irwan Abdullah ya. P yang pertama itu point, R-nya itu reason, E-nya itu example, C-nya itu conclusion. Nah, dalam sebuah kalimat, misalnya kita langsung demo aja ya, sedikit yang bisa, misalnya begini ya, kemampuan, kelihatan ini ya Mas, kemampuan literasi membaca, Latihan Kak. membaca awal siswa SD di Indonesia rendah. Nah, ini kan poin. Jadi kalimat awal itu seperti ini ya. Ini poin ya. Nah, reasonnya apa? Nah, reason ini berdasarkan misalnya riset. Nah, ini saya kutip misalnya Kang Maas ya. Riset menyebut dari 10 siswa hanya 2 yang rajin membaca. Ini reasonnya. Ini misalnya Sobirin ya. Anggap saja ini sudah pakai Mendeley lah ya. Nah, jadi polanya bisa seperti ini Bapak Ibu ya. Ini point reason, kemudian conclusionnya apa? Example-nya apa? Rata-rata siswa di Indonesia misalnya menghabiskan waktunya untuk bermain ya, bermain gawe. Kalau ada datanya tambah aja Sobirin lagi misalnya. Nah, yang terakhir apa tadi? C, conclusion. Conclusion ini sebenarnya tidak ada bedanya dengan poin ya. Dibutuhkan atau maka dibutuhkan peningkatan keterampilan atau kemampuan aja biar konsisten ya. Kemampuan literasi membaca awal siswa SD di Indonesia. Nah, jadi pola membuat introduction bagusnya seperti ini, meskipun saya juga tidak semua artikel saya menggunakan pola seperti ini, tapi ini saya mengungkapkan dari yang disampaikan Prof. Irwan ya. Nah, ini contoh saja, pola saja ya, karena kan pola bisa semua orang punya pola ya. Kemudian yang keempat, kita bisa menggunakan pola yang 3 masalah ya. Jadi ada faktor sosial, empiris kayak tadi, ada fakta literatur, ini ada gap ya. Gap dalam sebuah literatur itu sudah yang meneliti sudah banyak atau belum, kira-kira seperti itu. Kemudian ada kajian literatur atau teori, dan tujuan serta pertanyaan riset ini kira-kira 4-5 paragraf. Jadi di introduction itu tidak perlu sampai 2 halaman. Bagusnya memang ringkas padat jelas ya. Itu ya maksimal 5 lah ya. Jadi dari tahapan itu saya kira tidak terlalu banyak seperti itu. Nah, ini pola yang saya kembangkan sendiri, bisa dipakai bisa tidak ya, karena membuat pola saja. Dadi apik atau dadi apik, data itu data ya. Saya menyebutnya data. Data itu kan intinya informasi ya. Informasi boleh narasi ataupun angka, gambar dan seterusnya. Tapi paling tidak data ini ada masalah fakta sosial, fakta literatur paling tidak. Yang kedua ada dialog. Ini bisa pakai fenomena gap. Ya fenomenanya kok harusnya Indonesia itu literasinya tinggi wong. Setiap hari anak-anak itu membaca literatur, main YouTube itu kan banyak informasi, tapi kok ternyata kenyataannya tidak. Itu fenomena gap atau teori gap, teorinya tidak paradoks misalnya, atau juga bisa literatur gap, itu bisa mendialogkan ya seperti itu. Nah, yang ketiga ini analisis, kira-kira dari data dan dialog itu temuan dari yang akan kita teliti itu apa, disajikan tujuan. Nah, ini bisa riset question, pertanyaan riset, dan yang terakhir itu conclusion ya, simpulan akhir berupa urgensi riset. Kadang saya kurang setuju dengan kata-kata misalnya begini,
berdasarkan latar belakang di atas atau berdasarkan pendahuluan di atas, peneliti tertarik itu sangat subjektif ya. Artinya kita harus diubah dengan pola seperti itu berdasarkan kajian di atas. Riset ini urgent dilakukan karena bla bla bla, harusnya seperti itu. Jadi bukan peneliti tertarik, sangat subjektif sekali itu menurut saya ya. Jadi ini pola dadi atau dadi yang saya kembangkan, bisa ditiru, kalau nggak penting ya nggak masalah, tapi setidaknya memberikan gambaran yang lebih simpel ya. Nah sekarang di metode ya, metode ini saya kira tidak terlalu komplit, tapi setidaknya ada informasi tentang pendekatan risetnya ya. Ya ini ada yang ngomong pendekatan, ada yang ngomong metode, tapi setidaknya rujukan buku kita itu buku yang babon ya, buku dari aslinya gitu ya. Misalnya kalau kualitatif, tipenya apa? Apakah grounded teori, apakah studi kasus, apakah multi kasus, apakah fenomenologi, naturalistik, atau apa? Kadang kualitatif tapi nggak jelas tipenya apa. Dan nanti harus rinci ya. Misalnya kualitatif grounded teori menurut Corby, ya sudah dirinci menurut yang bersangkutan. Atau menurut Creswell, ya sudah Creswell secara tahapannya di kualitatifnya seperti apa. Jangan yang umum ya. Misalnya Randy, apakah pakai Adi, Bock and Gold, apa Wardi ya, itu harus rinci apakah menurut Brands atau dapat Dick and Carey misalnya, dan seterusnya. Kemudian tuliskan alasan penggunaan metode, kenapa menggunakan metode itu. Itu harus kira ya satu kalimat cukup itu ya. Teknik pengumpulan datanya apa, dan ini saya kira ya ini menurut saya ya. Kadang wawancara kan nggak jelas ya. Wawancara itu banyak ya, ada wawancara mendalam, wawancara terstruktur, wawancara tidak terstruktur, wawancara partisipan, wawancara terbuka. Nah, kira-kira wawancara di artikel jenengan atau risetnya jenengan itu apa? Kalau misalnya kualitatif kan tidak lazim menggunakan wawancara terstruktur, dia induktif polanya ya. Kecuali dia kuantitatif yang studi korelasi, wawancara terstruktur it's okay karena instrumen wawancaranya dikembangkan dari teori. Kalau kualitatif kan enggak, karena peneliti menjadi instrumen dari riset itu sendiri. Nah, ini saya kira beberapa hal yang sering saya temukan dalam review, termasuk ini ya, observasi apa? Apakah observasi partisipan, non partisipan, atau apa? Termasuk dokumentasi. Ini dokumentasi itu bukan teknik menurut saya, tetapi itu panitia melakukan foto-foto, itu dokumentasi. Yang benar adalah studi dokumen. Yang benar seperti, jadi kita mengkaji dokumen yang didapatkan, misalnya mendapatkan modul ajar kurikulum merdeka bahasa Indonesia kelas 4 SD misalnya. Ya itu dikaji, bukan hanya dokumentasi ya. Nah itu perlu dipertegas ya. Kemudian analisis data, pakai triangulasi atau enggak misalnya, tuliskan subjek riset, lokasi, jumlah responden kalau bisa, dan total ya maksimal 3 paragraf lah. Saya kira ini untuk metode. Nah ini refreshment aja, ini kita meniru pohon risetnya Gibet. Yang pertama riset atau tujuan riset itu kira-kira hanya 3 ini Bapak Ibu ya. Yang pertama tuno. Jadi kita melakukan riset untuk mengetahui atau menemukan teori atau pola atau kategorisasi ya. Kalau kuantitatif ini tunonya dari teori mencari responden. Maka dia disebutnya ya responden bukan informan. Kalau informan kan kualitatif, kebalikannya. Kalau kuantitatif itu deduktif ya. Kalau kualitatif itu induktif. Nah, kalau campuran berarti mixed method. Kira-kira begitu ya. Ini untuk tuno. Yang kedua untuk tudu, penelitian untuk melakukan sesuatu atau melakukan apa ya, perubahan lah ya. Ada tipe action research, nanti cabangnya kan banyak sekali ya. Ada research and development R&D, ada juga operation research. Nah yang ketiga tujuh ini untuk memilih ya, kira-kira mau mengevaluasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka misalnya. Ini bisa pakai policy research atau evaluation research ya. Ini refreshment aja. Jadi nanti jenengan arahnya kemana, kecondongannya. Saya kira banyak expert di sini nanti bisa memberikan penguatan juga. Nah sekarang result and discussion. Result ini secara umum berisi temuan murni yang tanpa didiskusikan. Kadang kan ini juga menyesuaikan dengan ini ya, apa namanya, template. Kadang ada yang result and discussion, ada yang result sendiri, discussion sendiri. Tapi kalau pola EPA secara umum ya, itu ya result and discussion itu kadang dipisah ya, meskipun jurnal kadang ya sakarepe editore kan gitu ya, tetapi secara umum result itu ya temuan murni. Kalau discussion itu kan berisi jawaban atas riset question. Jadi kalau bisa subjudul di discussion ini ya kita tinggal copy paste dari riset question yang kita lakukan aja.
boleh kita menggunakan kajian teori untuk menganalisis, mendialogkan temuan, menemukan posisi atau novelty-nya, dan hasil diskusi ini kadang juga digabung ya, maka penyajiannya juga bisa langsung. Secara umum ini ya sekira 1.400 sampai 1.500-an kata seperti itu. Nah, yang terakhir ini simpulan, ini conclusion, ya ini ada, kalau bisa secara umum saya pengalamannya itu riset conclusion ini menjawab riset question, bukan mengulang hasil dan pembahasan ya. Jadi jawaban atas pertanyaan riset. Kalau misalnya pertanyaan risetnya ada 3, ya kira-kira isinya hanya 3 kalimat. Tapi boleh nanti ditambahkan novelty-nya apa, ada keterbatasan, rekomendasi atau limitation ya. Ada juga mungkin ucapan terima kasih, ini sekira 500 kata ya. Nah, yang terakhir reference, ini usahakan kalau di jurnal-jurnal ya maksimal minimal 25-30, kalau saya minimal 50 referensi ya. Pokoknya iso boleh 50 referensi ya. Dan gunakan 90% artikel ilmiah ya, bukan tesis, disertasi, dan policy brief ya, kamus. Dan kalau bisa ini ya, ada terbitan terkini, karena 2024 itu sudah ribuan itu di Publisher Paris ya. Kemudian, nah ini juga penting, kalau jurnal sasaran kita misalnya QU4, maka artikel yang kita citasi itu ya kalau bisa grade-nya di atasnya, katakanlah dari Q5, Q3 atau Q1 atau Q2 itu lebih bagus ya, karena nanti kan akan dicek oleh editor, itu akan detail itu ya. Kemudian tulis referensi dengan aplikasi ya, tadi sudah disinggung. Lengkapi volume, edisi, tahun, dan URL. Ini penting, kadang ada yang menyarankan referensi itu bisa diklik gitu ya, URL-nya gitu ya. Nah, secara umum formatnya ini ya, nanti bisa dikembangkan. Kemudian, nah ini kesalahan umum ya, saya kira tadi sudah disampaikan. Pertama, naskah secara umum, bulat gitu ya, tidak spesifik. Struktur naskah kacau, tidak mengikuti kebutuhan editor atau mengikuti selera sendiri. Karena saya bisa menyimpulkan sebenarnya kita menulis artikel itu bukan memuaskan diri sendiri ya, tapi paling tidak memenuhi kebutuhan editor. Yang paling penting itu di situ. Karena penentunya kan editor. Ya, bukan reviewer hanya memberi masukan rekomendasi, tapi editor decisionnya kan tetap editor gitu ya kira-kira. Kita juga terlalu instan, buru-buru disubmit tanpa direview, tidak sesuai author guideline, fokus scope, template, bahkan mengubah template ya. Misalnya hurufnya Times New Roman kita ganti Calibri ya, ditolak nanti ya. Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu dosen ya, terlalu pasrah kepada mahasiswa dan tidak menjaga kontennya. Kadang kan kita membimbing skripsi atau tesis gitu ya, sudah buat aja, tanpa kita ceknya akan, ya kalau kita dosennya akan disubmit, apalagi nyuwun sewu, plagiat ini kan menjaga marwah juga nggih. Ini harus kita jaga kontennya. Tadi sudah disinggung, translate-nya pasrah dengan Google Translate ya, ini juga kurang tepat seperti itu, karena tools ini tidak manusia ya. Kita ngomong apa, dia ngomong apa, SD negeri butuh, nanti kan butuh itu menjadi need ya, padahal itu kan nama sekolah misalnya ya. Kemudian tidak menggunakan bantuan tools, saya kira harus menggunakan ya. Terlalu pasrah kepada EE, ChatGPT, Perplexity, ya EE itu penting dalam rangka membuat apa ya, tampilan kita itu lebih bagus, bahasanya lebih akademis, tetapi tetap kita menggunakan akal budi kita ya, menggunakan apa ya, kecerdasan kita, bukan kecerdasan buatan. Itu hanya alat saja, tools itu tidak bisa menggantikan manusia ya. Dan kita kadang menggunakan local reference istilahnya ya, tidak terindeks Scopus dan berbahasa Indonesia, meskipun juga kadang penting referensi lokal kita tampilkan ya, karena orang luar itu kan nggak tahu konteks Magelang, konteks Indramayu kan enggak tahu. Tapi ya paling tidak kita ngacu aja. Tidak mau berkolaborasi ini penting, tadi sudah disampaikan. Kolaborasi ini bagian dari kemampuan atau kompetensi di abad sekarang, dan kolaborasi nanti banyak ya dari aspek bahasanya, penulisnya ya. Naskah kelas jurnal Sinta 6 kita submit di Scopus Q1. Nah nanti ya kita akan kecewa sedih gitu ya, apalagi wah ditolak, itu kan rasanya gimana gitu ya. Tidak istiqomah, tidak sabar, tidak mau belajar, dan tidak menghargai proses. Nah ini yang paling penting, nomor 13 ini. Terjebak pada godaan fast track, lobby orang dalam dan lobby-lobby. Dan terjebak pada godaan jalur perjokian. Saya kira
adanya forum ini perlu kita apresiasi. Ini membuka ruang belajar bersama. Jangan sampai kita wis piro bayar piro wae. Padahal kalau kita bayar itu lebih mahal sebenarnya. Kita kan punya ini ya, banyak teman-teman yang sekiranya bisa membantu gitu ya. Nah, ini beberapa aplikasi pendukung, saya kira ini banyak sekali ya. Mulai dari yang pertama yang untuk menentukan jaringan tema ada OKM, Open Knowledge Map, Publish or Perish untuk mencari literatur, Scopus, dan Google Scholar, dan lain seterusnya ya. Ada Postviewer untuk memetakan jaringan. Kalau yang untuk manajemen brand ya Mendeley dan Zotero. Kalau yang untuk cek Turnitin ya ada cek similarity ada Turnitin Grammarly yang paling mutabar itu ya. Ada DeepL, saya sering menggunakan DeepL daripada Google Translate ya. Kemudian kalau olah data yang kualitatif ada NVivo, Atlas.ie, sudah pernah saya pakai semua ini. Kalau NVivo berat dan bayarnya mahal ya. Kalau kualitatif ya ada IBM, SPSS, saya kira sudah paling jadul, Amos, Sam ya, Jamovi, dan Listerel. Saya kira ini kenapa ya? Kenapa aplikasi penting? Kadang hampir 70% ya saya mengamati artikel-artikel yang dimuat itu menggunakan aplikasi bukan manual. Maka aplikasinya apa perlu kita sampaikan di dalam metode itu. Jadi hasil wawancara mendalam dalam riset ini dianalisis menggunakan NVivo 12 plus misalnya. Nah, itu perlu disampaikan Bapak Ibu ya. Nah, kemudian teknik summit dan pengawalan. Nah, usahakan file tidak terlalu besar, ini teknis ya. Kadang sampai berapa MB itu kan sampai loading nggak kuat ya. Ini perlu kita sesuaikan lah ya. Buat akun dan lengkapi semua metadata. Saya kira editor sangat senang ketika metadata itu lengkap ya. Lengkapi dengan supplementary file. Nah, ini bisa cek Turnitin kita awal, itu lebih bagus ya. Atau instrumen ya. Appendix-nya itu. Karena kalau kita mereview biasanya itu ada poin penilaian originality. Kan nggak mungkin reviewer ngecek Turnitin artikel yang direview kan. Nah, kalau di artikel kita sudah ada similarity report itu menambah nilai sebenarnya. Karena nanti ada instrumen penilaiannya. Nah, kita perlu juga tulis cover letter di prakata itu ya, karena kita submit itu kan ibaratnya kulon nuwun lah ya. Biasa kalau orang Jawa saya yakin ada unggah-ungguhnya gitu ya. Pada editor jurnal ini bersama ini saya bla 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 mengirim naskah berjudul ini, naskah tidak plagiat, tidak saya kirim ke jurnal lain dan seterusnya. Nah, setelah disubmit boleh panjenengan konfirmasi editor via email. Kalau di luar negeri jarang yang memakai WA, banyaknya email ya. Saya WA 3 bulan baru dibalas itu juga pernah. Nah, sekarang ini strategi umum yang pernah saya lakukan dalam penulisan. Saya mengumpulkan ada 9 Bapak Ibu ya. Pertama, naskah berkualitas, ada konten, bahasa, metode jelas, rinci, kontemporer, dan seterusnya. Kemudian sesuaikan naskah dengan author guideline, template, dan tulislah sesuai kebutuhan atau keinginan editor. Jangan menulis untuk memuaskan diri sendiri atau hanya luaran riset, syarat ujian terbuka misalnya. Nah, itu kita harus menyesuaikan. Yang ketiga, tak kalah penting kolaborasi. Kita bisa email loh penulis asing itu ya. Penulis asing, pakar, penulis yang banyak karya Scopusnya, H-indexnya ya minimal kalau di ukuran di BRIN itu minimal 4 ya. Dan hindari penulis tunggal. Karena ada jurnal yang membebankan biaya 2 kali lipat ketika penulisnya tunggal ya. Mohon maaf ada adzan ini sebentar ya. Kemudian yang keempat, gunakan penerjemah profesional atau native proofreader atau internasional meskipun harus kita cek sendiri juga. Jadi setelah dari proofreader itu juga harus kita cek juga ya. Nah, lengkapi administrasi di OJS. Nah, ini ada URL Google Scholar, Scopus, WOS, termasuk biodata, itu juga penting ya. Yang keenam, revisi cepat dan berkualitas. Kalau bisa hari ini dapat editor decision, nanti malam kita submit kalau bisa ya. Itu akan lebih baik gitu ya. Nah, yang ketujuh ini penting, pahami indikator penilaian reviewer. Nanti ada beberapa yang saya contohkan. Kemudian pilih jurnal yang volumenya banyak, karena kita orientasinya mungkin beda-beda ya. Kalau saya pengen bebas ujian terbuka ya biar caranya ada jurnal yang kira-kira murah, agak cepat ya, tetapi tidak discontinue dan aman ya, akhirnya terbitlah 2 artikel, kira-kira seperti itu ya. Kemudian yang terakhir ini yang paling penting, istiqomah, sabar, dan pasrah. Karena kadang baru submit seminggu sudah geger gitu ya. Karena menulis di artikel jurnal di Scopus itu ya melatih kesabaran. Seninya di situ kira-kira ya.
Kemudian ini penting juga, ini strategi setelah ada editor decision ya, keputusan editor ya. Jadi nanti kan kita sudah mendapat email, katakanlah tidak dideklar gitu ya. Kita bisa melakukan revisi cepat, berkualitas dan sesuai masukan. Kita bisa memberikan warna merah misalnya atau warna lain yang sudah direvisi. Nah ini penting juga, lampirkan lembar respon to reviewer. Jadi kita membuat, kalau via email ya biasanya ya, atau di OJS juga bisa itu ya. Jadi ada lembar khusus yang kita lampirkan, masukannya ini, revisinya ini. Jadi ada 2 kolom gitu kira-kira. Dan nanti ini memudahkan editor atau reviewer. Kadang reviewer dicecil lagi untuk mengecek apakah sudah sesuai dengan masukan atau belum. Nah, kalau ini memudahkan editor, tentu kan mereka senang ya, karena mereka juga manusia gitu ya. Kalau kita nggak jelas mana yang sudah direvisi atau belum, akan menyusahkan ya. Saya kira editor ini akan mumet juga ya gitu ya. Nah ini contoh form atau indikator penilaian reviewer ya. Pertama dari aspek originalitas ya. Ini saya tidak sebut jurnalnya apa, tapi kira-kira isinya ini ya. Originalitasnya bagaimana, signifikansi atau kontribusinya apa ya, teknik penyajiannya, kualitas presentasinya apa, terus komentarnya apa gitu kira-kira. Kadang ada juga yang penilaian ya, rentang dari 1 sampai 10. Di atas 7 akan potensi accepted. Katakanlah kalau reviewernya 5, yang nilainya 8 hanya 1 ya, potensi akan ke decline. Tapi itu tidak jaminan juga ya. Kemudian ini contoh lain ya, apa namanya, format lain ya dari indikator. Saya kira ini kata-kata terakhir dari saya. Menulis artikel ilmiah bukan soal kebutuhan administrasi, kenaikan pangkat, keluaran riset, syarat S2 atau S3, atau akreditasi, atau soal waktu atau kesibukan, tapi menulis adalah soal tradisi ilmiah dan tanggung jawab keilmuan ya. Jadi kalau kita nanti S3 yang sedang studi misalnya, nanti kalau sudah riset tak nulis-nulis, masih seminggu lagi ya, saya kira nggak akan bisa Bapak Ibu. Kalau bisa kita tiap waktu mau di WC, mau ngobrol sama orang tua, sama anak istri misalnya. Kalau bisa kita ngetik lah 2 kalimat. Katakanlah kalau satu artikel ilmiah itu 33 atau 35 paragraf ya. Satu paragraf berarti 1 hari. Kalau 30 hari berarti kita sudah 1 artikel itu sebenarnya. Nah, kadang kan kalau kita nulis 1 artikel saja sampai 1 tahun ya, 6 bulan itu karena tadi. Yang terakhir ini, percayalah bahwa ketika naskah kita bagus, mau dikirim ke jurnal mana saja, akan berpotensi accepted ya. Jadi jangan terlalu mengandalkan lobby-lobby atau kenalan ya. Kalau naskah kita bagus, insya Allah dimanapun ya akan diterima gitu ya, karena mengandung banyak novelty atau kebaruan, dan jangan kita memilih jalur fast track. Terakhir, siapkah kita jungkir balik untuk tembus jurnal Scopus? Nah, saya kira ini bagi yang belum ya, tapi kalau bagi yang sudah saya kira tinggal menguatkan saja dan uyas goro nanti ya. Saya kira itu beberapa hal yang bisa saya share, semoga bermanfaat, dan saya kembalikan kepada moderator. Matur nuwun. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Sangat menarik sekali ya materi yang dijelaskan oleh narasumber kedua kita. Baik, alhamdulillah suatu keberkahan tentunya kita dapat mendengarkan ilmu yang sangat luar biasa dan langsung dijelaskan oleh pakarnya. Akan tetapi mungkin masih banyak di antara Bapak dan Ibu di sini yang ingin menggali informasi lebih dalam lagi dengan langsung bertanya kepada narasumber kita. Baik, di sini kami membuka sesi pertanyaan untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya langsung. Silakan raise hand terlebih dahulu. Oke. Sembari menunggu Bapak Ibu lain bertanya, ini sudah masuk di komentar Bapak. Dari Mas Irfan, izin bertanya kepada Pak Ibda, apakah boleh kita memakai metode pengembangan, terutama model Borch and Gale, tapi langkahnya tidak selesai untuk penelitian artikel atau penelitian tesis? Monggo silakan dijawab Bapak. Ini langsung ke Pak Ibda, Pak Hamidullah Ibda ya. Silakan Bapak. Dari Mas Irfan. Saya menangkap beberapa poin tadi ya.
bolehkah kita menggunakan book and goal yang langkahnya mungkin hanya diambil beberapa. Kalau tidak salah book and goal itu 10 langkah ya. Itu disertasi apa tesis saya juga book and goal ya. Saya kira tidak ada masalah Mas. Karena kalau membaca di Taylor and Francis dan beberapa jurnal di Elsevier itu ya, studi awal aja boleh ya. Jadi kita bisa menjelaskan di metode itu, hasil riset ini adalah studi awal dalam proses pengembangan media misalnya. Media ini dengan book and goal. Jadi langkahnya book and goal apa saja. Jadi kita boleh seperti itu. Jadi tidak ada masalah gitu loh. Tetapi harus bagus itu loh. Kalau kalau dalam riset yang utuh jenengan S2 atau S3 ya tidak boleh, nanti dimarahi promotor atau pembimbing ya. Tapi kalau dalam artikel tidak masalah, itu kan hanya bagian kecil dari yang akan kita submit gitu loh. Kan banyak ya preliminary study, jadi artikel loh. Jadi artikel itu nggak harus hasil riset tenanan gitu ya. Kadang banyak artikel hebat yang besar itu ya lahir dari ya kita ngopi-ngopi ketemu Pak Mas Sobirin, dijak ngopi Pak Dr. Hamdan misalnya, itu jadi artikel loh, nggak harus riset yang serius ya, tetapi lebih bagusnya ya riset serius karena artikel itu harus serius ya, kecuali kalau kita nulis puisi. Boleh ya intinya, asalkan tadi jelas dan kita menjelaskan secara rinci di metode. Karena studi awal itu kan nggak sampai semuanya, nggak sampai ke pengembangannya misalnya. Ya, saya kira itu jawaban dari saya. Mungkin jika Bu Siti Fatimah mau menambahkan. Ya, monggo Bu Siti Fatimah mungkin mau menambahkan atau menjawab ada lagi ini pertanyaan dari Ya. di kolom komentar untuk penulis pemula Scopus lebih baik menulis Scopus Q berapa? Monggo boleh ditambahkan, boleh juga menjawab pertanyaan yang baru ini Bu. Ya, baik. Terima kasih Mas Noktario. Ya, tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Ida ya terkait dengan boleh nggak sih pengembangan yang tipenya potensial itu kita submit ke Scopus ya tadi disampaikan oleh Pak Ida, tentunya boleh begitu ya. Boleh. Jadi tipe penelitian apapun boleh kita submit kemana saja ke Scopus begitu tadi Scopus karena memang uniknya di Scopus itu kan gaya kepenulisannya ya. Jadi kelengkapannya begitu ya, kemudian strukturnya seperti apa. Nah itu uniknya di situ memang berbeda dengan naskah yang lain. Nah saya ngintip juga begitu ya, ngintip juga di scopus.com begitu ya, coba dengan kata kunci potential begitu dan juga kata development memang di sini di tahun 2019 sampai 2022 begitu ya, ini yang menggunakan model Brock Angel itu memang saat ini baru publishernya itu yang proseding gitu ya, IIP. Nah itu mungkin sering mendengar begitu ya. Ini yang sering digunakan atau yang sering digunakan oleh penulis gitu ya, menggunakan pengembangan R&D yang tipenya Brock Angel itu saat ini yang bisa terlacak itu source-nya itu prosedur, jadi belum jurnal. Tapi tadi yang disampaikan oleh Pak Pida tadi ya, artinya dengan jenis atau pendekatan penelitian apapun itu sebenarnya kita itu bisa mengsubmit di jurnal Scopus begitu. Dan memang yang banyak itu kalau R&D begitu ya, kalau yang sudah masuk ke jurnal itu memang banyak yang pakai EDI begitu ya, DI. Saya sekilas itu banyak juga, banyak sekali memang jurnal-jurnal yang mempublikasikannya itu yang pengembangan itu modelnya EDI begitu. Saya kira begitu. Kemudian untuk yang penulis pemula begitu ya. Saya kira kalau penulis pemula itu kalau apalagi sudah mau tahap level Scopus sudah tidak disebut penulis pemula ya saya kira ya. Jadi bisa disebut itu bisa jadi penulis ahli bahkan ya karena sudah mau level Scopus berarti Sinta 6, Sinta 5, 4, 3, 2 itu berarti sudah terlalui begitu ya. Saya kira kalau misalkan sudah terbiasa menulis di Sinta 2 begitu ya, itu saya melihat itu sudah hampir setara dengan Scopus yang ya bahkan bisa terindeks Q1, Q2 ya, karena di luar negeri itu kalau misalkan sudah naskahnya berkualitas dan mereka menentukan bahwa itu adalah bagus, sudah bisa langsung tersubmit begitu. Bahkan ketika kita melihat tema-tema misalkan terbitin di Q1 itu sebenarnya perlu tadi yang seperti Pak sampaikan bahwa temanya itu sederhana begitu ya, sederhana begitu, tapi mengandung novelty yang memang itu beda dengan yang lain begitu. Makanya kalau misalkan ini Mbak Anissa Nafiah sudah terbiasa menulis di Sinta 2,
saya kira mau nyoba di Scopus level Q1, Q2, Q3, Q4 itu saya kira nggak masalah. Kalau ya non Q juga ada begitu ya, non Q juga ada, bisa dicoba. Cuma kalau saya berapa kali menerima pesan nasihat juga begitu ya, ketika di Q1 itu kita belum sempat diterima begitu atau desain gitu ya. Nah, itu bisa kita menurunkan kuartilnya begitu ya di Q2 gitu ya. Nah, itu jadi bertahap begitu. Tapi kita selalu mencoba. Kadang kan nanti kalau sudah ada keputusan ditolak itu biasanya ada reviewer juga dari editor ya. Kenapa sih artikel kita ditolak? Nah, itu biasanya ada. Nah, kita menambahkan merevisi naskah-naskah kita, kemudian kita boleh mensubmit kembali ke Q1 atau di bawahnya boleh gitu ya. Jadi intinya saya kira istilah penulis pemula di Scopus itu tidak ada gitu ya. Kalau misalnya kita sudah terbiasa menulis, insya Allah kesempatan untuk diterima di Scopus itu sangat besar begitu ya. Apalagi kalau punya tekad yang kuat, saya kira itu peluang terbit di Scopus besar lagi. Ya, saya kira begitu Mas Noktario. Baik, terima kasih Ibu. Saya tambahkan, ini boleh? Oh, iya, siap. Silakan Iya, Bapak. saya harus banyak memprovokasi kayaknya ya. Intinya begini, mungkin kalau orang memandang nulis di Scopus itu lebih susah daripada di Sinta ya. Tapi kalau saya sebaliknya, jujur aja ini ya. Kenapa? Kemarin Desember saya ngirim itu di Sinta 3 atau berapa, itu ditolak. Saya kan tidak mau lobby-lobby atau apa, no. Saya ubah sesuai template jurnal Scopus, dan sebelum saya ujian tanggal 17 atau 16 kemarin itu accepted di Scopus. Itu membuktikan bahwa nulis di Scopus itu lebih mudah daripada di jurnal Sinta. Kalau podo-podo bayar bahasanya, mending sekalian di Scopus gitu loh. Itu kalau saya sih seperti itu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, terkait dengan lebih baik Sinta dulu atau Scopus, sebenarnya kalau Bapak Ibu niatnya untuk belajar, sekalian submit di Q1 itu tidak ada masalah. Kalau jurnal yang bagus, nanti ada editor decision ya. Itu kan ada masukan, ada review, hasil reviewer itu dilampirkan kan di email itu. Itu kan kita belajar gratis, mendapat review gratis dari reviewer. Itu kalau di jurnal bagus gitu loh. Artinya ditolak pun tidak ada masalah, sudah ditolak itu hal biasa. Mau reviewer profesor pun banyak dosen saya yang cerita, wah kemarin saya ditolak, itu biasa gitu loh. Jadi bukan sudah berarti kita ahli terus ditolak, itu tidak seperti itu ya. Bergantung ya, semuanya kita harus menulis sesuai kebutuhan editor. Makanya kalau mau ya iseng nekat ya, submit aja di jurnal Q1. Meskipun ditolak, kita kan dapat masukan gratis loh, itu dari pakar semua loh itu. Kan nggak bayar toh. Nah, artinya apa? Dengan review gratis seperti itu, naskah kita lebih baik gitu loh, daripada kita ditolak Sinta 2, kan kelasnya beda gitu loh. Kalau ditolak Scopus biasa, kalau ditolak Sinta 3 kok di absen Scopus itu baru luar biasa. Itu pengalaman saya 3 bulan yang lalu. Agak jengkel juga, tapi ya tidak ada masalah. Kadang Scopus atau tidak itu ya kadang agak gaib menurut saya ya, agak misterius gitulah, bergantung amal perbuatan juga kadang ya. Saya kira itu tambahan saya. Baik, terima kasih Bapak. Ini ada pertanyaan terakhir Bapak di kolom komentar, dikhususkan untuk Pak Ibda juga. Kalau untuk result and discussion dalam suatu jurnal itu harus dijadikan satu, sebaiknya penulisnya memaparkan hasil penelitian, memaparkan data murni dulu semua, atau data murni penelitian nanti bisa diselingi dengan analisis teori yang kita gunakan. Itu bagaimana Bapak? Monggo silakan dijawab. Ini ke saya atau Bu Fatim ini? Ini langsung ke Pak Hamid. Ya yang paling pokok ya baca author guideline-nya atau template. Gampangannya itu, karena sekali lagi tulisan kita bagus tetapi tidak sesuai author guideline, kaidah selingkung atau pedoman penulisan, tentu menjadi pertimbangan khusus editor antara accepted atau decline. Tapi kalau menurut pengalaman saya, sebenarnya data itu kita masukkan ke dalam riset question yang kita sajikan di akhir pendahuluan. Jadi kalau bisa setiap pendahuluan kita di artikel yang akan kita submit itu dia diberi tujuan penelitian ini adalah menganalisis kebutuhan, mengembangkan dan menguji misalnya keefektifan learning mobile media namanya bla 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 bla. Kan sudah ada 3 riset question itu tuh. Nah, nanti di result and discussion pertama kan
kebutuhan pengembangan media learning mobile. Nah, nanti kan akan muncul hasil analisis kebutuhan menurut siswa atau guru. Nah, itu otomatis datanya masuk di situ. Kemudian yang kedua apa? Pengembangan. Nah, pengembangan menurut model apa? Apakah ADI ataupun box and goal atau yang 4D ataupun metode lain ya. Baru yang terakhir tadi keefektifan. Keefektifan tentu merujuk dengan respon siswa guru kalau nggak salah ya. Saya kira itu. Jadi yang paling pokok lihat author guideline, tapi secara pengalaman saya tadi, data itu bisa kita masukkan sesuai riset question yang akan kita jawab di result and discussion. Karena kalau artikel tanpa pertanyaan riset, kita nggak akan tahu kita menulis result and discussion-nya apa ini gitu loh. Kecuali memang result sendiri, discussion sendiri gitu. Saya kira itu jawaban saya. Kalau ada tambahan dari Bu Siti Fatimah, monggo. Ya, saya kira cukup Pak. Tidak Cukup. sama ya. Iya. Baik, kita kasih plus Bapak Ibu sekalian dan teman-teman kepada dua narasumber kita yang sudah sangat luar biasa menyampaikan materinya. Kita mendapatkan sangat banyak ilmu pada hari ini. Baik, karena waktu sudah tidak mencukupi lagi, maka webinar kita harus kita akhiri. Sebelum kami tutup, kami persilahkan kepada narasumber kita untuk memberikan closing statement terlebih dahulu agar Bapak Ibu dan teman-teman di sini lebih semangat lagi dalam menulis. Mungkin kita bisa mulai dari Ibu Fatimah. Silakan closing statement-nya, Ibu. Ya, baik. Terima kasih Mas Natario terkait dengan closing statement ya. Artinya menjadi seorang penulis profesional tadi itu bukan berarti kita harus memiliki kompetensi yang harus baik begitu ya, yang harus sangat expert begitu. Artinya keistiqomahan disitulah yang paling penting begitu ya, sehingga kita bisa produktif dan kreatif, tentunya inovatif. Oke, terima kasih Mas Natario. Baik, luar biasa sekali. Beri aplaus sekali lagi untuk narasumber pertama kita. Kemudian selanjutnya closing statement dari Bapak Dr. Hamidullah Ibda MPD. Kami persilakan Bapak untuk menyampaikan closing statement-nya. Tadi sudah banyak yang saya sampaikan, saya mau berpantun saja ya. Oh, nggih, siap Bapak. Beli bolu kukus di kota Panarukan, setelah beli lupa dimakan. Menulis artikel Scopus tidak menakutkan, tapi lebih menakutkan bertemu dengan sang mantan. Terima kasih. Masya Allah. Sangat luar biasa sekali Bapak. Terima kasih. Sekali lagi kita beri plus Bapak Ibu sekalian untuk narasumber kita yang sangat luar biasa. Saya teringat sebuah quotes yang mengatakan bahwa jika kamu ingin mengenal dunia maka membacalah, dan jika kamu ingin dikenal dunia maka menulislah, karena sesungguhnya tidak ada yang abadi kecuali karya kita sendiri. Saya Noptario, mohon maaf apabila ada salah kata, kepada Allah kami mohon ampun. Pergi pagi pulang pagi dilakukan demi rezeki. Semoga berkah ilmu hari ini, sampai jumpa di lain hari. Syahiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin kami presensi bisa dikirim di grup WA juga. Oke, siap Bapak. Kami ingatkan sekali lagi untuk Bapak Ibu peserta dan teman-teman sekalian untuk mengisi link presensi. Nanti ketika Bapak Ibu mengisi link presensi,